Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tema 8 yang berjudul Bumiku, subtema 2 Bumiku dan Musimnya, muatan pelajarannya seni budaya dan prakarya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa seperti biasa ya. Memohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, seni budaya yang akan kita bahas adalah tentang tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah ini merupakan jenis kesenian tari yang dalam melakukannya tidak terikat dengan peraturan yang baku, yang sudah ada sebelumnya dalam seni tari tradisional. Nah, kita mengenal 3 jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Untuk tari tunggal dan tari berpasangan, kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita akan membahas tentang tari berkelompok. Nah, dalam tari berkelompok ini diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan pemain tari yang lain. Nah, marilah kita lihat beberapa contoh yang termasuk tari berkelompok. Yang pertama adalah tari Bedaya Ketawang berasal dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang ini adalah merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kesunanan Surakarta, Jawa Tengah atau di Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun ketika diadakan upacara penobatan Raja Baru dan diperagakan oleh 9 orang penari. Kalau sekarang itu ditarikan oleh perempuan. Awalnya ditarikan oleh laki-laki dan juga oleh perempuan. Akan tetapi sekarang hanya ditarikan oleh perempuan. Gerakannya halus, cenderung lembut. Nah, properti yang digunakan adalah dodot ageng, gelungan, centung, garuda mungkur, perhiasan, dan sisir jeram. Selanjutnya adalah tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tari serimpi ini sama halnya dengan tari Bedaya Ketawang tadi yang merupakan tari yang dianggap sakral, ya. Tari yang dianggap sakral. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Tari serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Properti yang digunakan adalah selendang, jarik bermotif parang, sabuk stagen atau stagen ya, efek timang, baju tanpa lengan, jamang, dan sumping. Nah, kalian bisa lihat properti yang digunakan dalam tari serimpi ini. Selanjutnya, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari ini diiringi alat musik, 2 kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling atau disebut juga puik-puik. Dinamakan tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari perkampungan, yang mana perkampungan ini merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata di Sulawesi Selatan. Dimainkan oleh 4 orang penari perempuan dan ditampilkan awalnya pada tahun 1903
saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Properti tari ini berupa kipas, baju pahang, sarung sutra khas Sulawesi Selatan yang disebut lipa sakbe, serta perhiasan khas Sulawesi Selatan. Selanjutnya tari gantar dari Kalimantan Timur. Nah, ini tari gantar ini merupakan tarian Dayak ya. Tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Banyak yang menyebutkan bahwa tari gantar ini ditarikan pada saat pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang 60 cm yang berfungsi untuk melubangi tanah dan ujungnya dihiasi rumbai. Bambu yang pendek juga digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangannya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi oleh benih padi. Ciri umum gerakan dasar tari gantar. Nah, kalian lihat yang pertama adalah gerakan tangan memegang kusak. Nah, keempat jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas, dan ibu jarinya melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat ke bawah hingga 45 derajat. Dengan menggoncang-goncang bambu atau kusak, tangan pergelangan yang aktif bergerak. Nah, itu cara tangan memegang kusak. Kemudian yang kedua adalah gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dengan cara menggenggamnya. Ini keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki. Selanjutnya, ini yang gerakan kaki dan gerakan berjalan ya. Gerakan kaki dan gerakan berjalan, kalian lihat gambarnya. Posisi awal kedua kaki sejajar sebelum kaki dilangkahkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah gerakan posisi badan. Jadi gerakan posisi badan saat melakukan gerak tari gantar ini dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan dari kreasi tari daerah yang merupakan tari berkelompok ya. Yang sudah Ibu jelaskan adalah tari berkelompok karena tari yang merupakan perorangan dan tari berpasangan itu sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini bisa dipahami oleh kalian semua. Dan nanti mari kita praktekkan tari gantar ini dengan kita bersama-sama melihat bagaimana tari gantar ditarikan. Nanti akan Ibu kirim video pembelajarannya yang melihat atau yang mempertunjukkan tentang tari gantar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Salam sehat selalu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, alhamdulillah kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.